Shalom. Selamat bertemu umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati bersama untuk kita menerima renungan kebenaran firman yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau Allah yang kudus, Raja segala raja, pencipta alam semesta, bahkan bulatan bumi ada di dalam genggaman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami siapkan hati kami menerima taburan firman Allah yang memberi kekuatan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sementara saya menyampaikan renungan firman, saya berada di atas kendaraan, namun tidak menghalangi untuk bersama-sama kita membaca kebenaran firman Allah. Saudara boleh membuka Alkitab saudara di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimanakah tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita tahu bahwa suasana yang berkecamuk di tengah-tengah Daud dan orang-orang Israel pada waktu itu adalah ketakutan yang amat sangat, oleh karena baru saja terjadi kematian, yaitu Uza dibunuh oleh Allah. Oleh karena ketika dia akan memegang tabut Allah yang kudus, namun dia dalam keadaan yang tidak berlayak, sehingga Allah membunuh dia. Pada saat itu juga saudara, kematian sedang terjadi dan semua orang sedang mengalami ketakutan. Begitupun Daud. Itu sebabnya firman Allah berkata Daud tidak membawa tabut Allah itu, tetapi tidak membawanya ke kota Daud, Yerusalem, tetapi membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Bila posisi saudara dan saya ada pada posisi Obed-Edom, apa respons kita? Tabut yang sama baru memakan korban, yaitu Uza dibunuh oleh Allah. Terjadi kematian. Kemudian tabut ini dibawa ke rumah Obed-Edom. Apa respons Obed-Edom? Apakah Obed-Edom menolak? Ataukah menerima? Ataukah masih berpikir meminta waktu untuk mempertimbangkan bersama dengan keluarga, atau apakah pertimbangan keputusan yang lain? Saya membaca di dalam 2 Samuel 6 tadi, tetapi ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Allah itu diam di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara sudah membaca bukan bagaimana ketakutan yang dialami oleh Daud dan para pengikutnya bersama dengan orang Israel
Sehingga akhirnya mereka menyimpang dan tidak membawa tabut itu ke kota Daud, ke Yerusalem, tetapi dibawa ke rumah Obed-Edom. Dan kita membaca ternyata Obed-Edom menerima tabut itu. Tabut itu diletakkan dalam rumah Obed-Edom. Tabut yang sama yang menyebabkan terjadinya kematian. Tetapi tabut di rumah Obed-Edom mendatangkan berkat yang luar biasa. Menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saudaraku, tabut itu adalah melambangkan kehadiran Allah. Ketika Allah ada dan hadir, maka dosa akan dihukum. Akan terjadi penghukuman atas dosa. Tetapi ketika Allah hadir pun, maka Allah mendatangkan berkat bagi orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Menjadi pertanyaan pada malam hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa Obed-Edom menerima tabut Allah di dalam rumahnya. Artinya apa? Bahwa dia mengizinkan Allah untuk hadir di tengah-tengah keluarganya, di dalam rumah tangganya. Saudara sekalian, kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya mengandung resiko. Oleh karena apa? Oleh karena baru saja tabut yang kudus itu menyebabkan penghukuman Allah turun atas Uza. Tetapi ternyata kita lihat di dalam rumah Obed-Edom ganti penghukuman. Justru di sana ada berkat yang dicurahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di tengah zaman yang sangat mengkhawatirkan. Kita ada di tengah-tengah hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Saudara melihat banyak kematian terjadi oleh karena wabah virus yang sedang melanda muka bumi, bahkan negara kita, provinsi, bahkan kota kita, bahkan lingkungan di mana kita tinggal. Saya selalu berangkat dari pemikiran bahwa nafas manusia ada di dalam tangan Tuhan. Jika memang sudah waktunya, Tuhan akan jemput kita. Karena tempat kita sudah selesai. Rumah kita sudah disediakan. Tetapi kalau Allah masih memberi kesempatan untuk kita hidup, masih ada tugas bagi saudara dan saya, maka kita akan tetap hidup. Sebagaimana Paulus berkata, mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah Kristus. Dan kita lihat Obed-Edom ketika dia menerima tabut Allah di dalam rumahnya, bukannya mendatangkan kematian, tetapi justru kehidupan begitu kuat memancar di tempat itu, di dalam rumah Obed-Edom, memancar dari hadirat Allah, menghidupkan Obed-Edom, anak-anaknya, keluarganya, bahkan semua yang ada pada Obed-Edom dikatakan diberkati. Saya mau pastikan lewat ayat ini bahwa Allah menemukan di dalam rumah tangga Obed-Edom, di dalam keluarga Obed-Edom, ada kekudusan, ada kebenaran. Mereka orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mereka orang-orang yang hidup dalam kesucian. Saudara-saudara, di mana ada hadirat Allah, maka ingat akan ada penghukuman atas dosa. Tetapi di mana ada hadirat Allah, kehadiran Allah di situ, ada berkat ketika Allah menemukan kebenaran dan kekudusan. Puji Tuhan, jangan takut. Mari hiduplah dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Jaga jarak dengan Tuhan. Jangan menjauh. Pertahankan jarak kedekatanmu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika umat Allah akan keluar dari Mesir, saudara ingat, setelah tulah-tulah itu terjadi, maka ketika Musa dan Harun menghadap kepada Firaun agar umat Allah dilepaskan, agar mereka bisa pergi ke padang gurun untuk beribadah, tapi Firaun tidak melepaskannya. Ada satu ayat di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-11. Saudara boleh dengar saya baca baik-baik. Keluaran 10 ayat 11. Ayat 10 mulai. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat 11, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab dialah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudara-saudara, ketika Musa dan umat Allah akan pergi ke padang gurun, pergi ke tempat yang Allah sediakan bagi mereka, yang Allah perintahkan, Firaun tidak melepaskan mereka.
Kita sudah baca tadi, Firaun berkata, boleh, kamu boleh pergi. Tetapi ada syarat. Ada syarat, yaitu apa? Kamu boleh pergi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Hanya laki-laki, tidak utuh. Keluarga harus terpecah. Perempuan dan anak-anak harus tinggal, tetapi hanya laki-laki saja. Ketika saya membaca ayat ini, maka satu pengertian yang baru bahwa iblis sedang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga orang percaya. Iblis sedang mencerai-beraikan rumah tangga keluarga umat Allah. Tidak seisi keluarga yang iblis izinkan untuk beribadah, tidak. Iblis selalu mengadakan perpecahan, pemisahan. Kadang-kadang hanya papa atau ayah atau suami yang pergi ke gereja, sementara istri ibu sibuk di dapur, anak-anak sibuk dengan tugas belajar, dengan pergaulan dalam usia muda mereka. Atau sebaliknya, kadang-kadang ibu, mama, istri yang pergi beribadah, berdoa, berpuasa, menangis bagi keluarga, sementara sang ayah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, dengan anak-anak juga, dengan kesibukan masing-masing. Atau sebaliknya, ada anak-anak yang tinggal dalam kasih karunia Allah, sementara orang tua, papa dan mama, bapak ibu terpisah, tidak tahu di mana keberadaan mereka, tidak datang kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini mari kita belajar dari kisah Obed Edom. Keluarganya utuh di dalam Tuhan, satu di dalam Tuhan. Dan ketika Allah melihat keberadaan, kesatuan mereka, satu sebagai keluarga dan satu di dalam iman, memperkenankan hati Allah. Di tempat itu tidak ada bau kematian, yang ada hanyalah bau kehidupan. Saudara sekalian, mari satu keluarga, satu family utuh datang beribadah menyembah Tuhan. Biasakanlah mulai hari-hari ini. Allah izinkan kita mengalami social distancing. Untuk apa? Supaya kita dibawa oleh Allah untuk kembali menata hubungan keluarga kita. Social distancing Tuhan izinkan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara tinggal di rumah bersama dengan keluarga saudara. Setiap detik, setiap menit kita saling memandang, saling melihat, bertemu, berjumpa di bawah atap yang sama. Ini masa yang sangat manis untuk memulihkan hubungan kekeluargaan. Dan saya percaya ketika kita satu dalam keluarga, satu iman, satu Tuhan, satu kitab suci, satu doa pengharapan yang ditujukan kepada Yesus Kristus, maka itu mendatangkan berkat pertolongan pada hari-hari ini. Orang tua, doakan anakmu. Peluk mereka, genggam tangan mereka hari-hari ini. Jangan biarkan mereka terhilang. Sebut doa mereka, bahkan rengkuh mereka, bawa mereka untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Allah. Anak-anak, hormati, peluk papa mamamu, orang tuamu dengan kasih. Datang kepada Tuhan. Di dalam hadirat Allah ada kehidupan yang berlimpah-limpah. Segala puji bagi nama Tuhan. Kiranya Allah menolong menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau hadir di tengah kami untuk mendatangkan kemuliaan-Mu atas kami, atas keluarga kami, atas pribadi kami. Bapa, hamba berdoa, berkati setiap pendengar bahkan yang sedang berdoa bersama pada saat ini. Tuhan memberkati pekerjaan, pendidikan, keluarga, profesi, mata pencarian, kesehatan di dalam nama Yesus. Mereka diberkati oleh karena Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Hamba berdoa segala roh perpecahan dihancurkan, ditolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus mari bekerja, ada revival yang terjadi, pemulihan Bapa. Engkau tolong Tuhan di hari-hari ini, di tengah situasi yang tidak menentu. Biarlah kami semakin satu erat di dalam Engkau. Satu keluarga, orang tua dan anak, suami istri mengalami pemulihan dalam hubungan. Karena firman Allah berkata 2-3 orang yang bersekutu berkumpul dalam nama Tuhan, ada kasih persaudaraan. Engkau hadir dan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala sakit hati, amarah, kebencian, dendam, selisih paham yang pernah terjadi, kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami minta Tuhan basuh kami dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu. Pada hari ini kami dipulihkan, keluarga kami utuh dan satu, dan menerima berkat pertolongan kemuliaan Allah. Terima kasih,
Berkati kota, provinsi, negara kami di dalam nama Yesus. Berkati Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, bahkan para medis yang sedang berjuang di garis terdepan. Berkati pagari, lindungi dalam nama Yesus. Seluruh orang kudus, hamba-hamba Tuhan, jemaat diberkati oleh Tuhan. Perlindungan yang sempurna dari Allah menjadi bagian kami. Terima kasih. Kami menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom.